أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Adabu dukhulil khala'i. Adab masuk kamar mandi. Fa'idha qasadta baital ma'i liqada'i, maka apabila engkau ingin masuk ke kamar mandi untuk menunaikan hajatmu, buang air besar, air kecil, dan mandi, faqaddim fid dukhuli rijlakal yusra, maka dahulukanlah ketika masuk kamar mandi itu rijlakal yusra, akan kakimu yang kiri. Wa fil khuruji, dan ketika keluar rijlakal yumna, dahulukan kakimu yang kanan. Wala tastashib syai'an alaihi ismullahi ta'ala wa rasulihi, dan janganlah kamu membawa sesuatu yang atasnya terdapat nama Allah Ta'ala dan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tadkhul hasirur ra'si, dan janganlah engkau masuk kamar mandi dalam keadaan kepala terbuka. Wala hafiyal qadamaini, juga janganlah engkau masuk ke dalam kamar mandi tanpa beralas kaki. Ini adab-adab masuk kamar mandi, masuk WC, MCK dan sejenisnya. Kita ingat kemarin kata Imam Ghazali, kalau niat ngaji kamu benar, maka apa yang nantinya akan saya jelaskan itu kamu amalin. Nah, sehingga dari kemarin itu mulai bangun tidur ada doa-doanya, ada adab-adabnya. Jadikan hal pertama saat kita melek mata ingat Allah. Mau doa yang pendek, yang sedang, yang panjang, tersedia semuanya. Yang pendek, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang panjang, yang kemarin disebutkan dalam kitab ini. Setelah itu kamu memakai pakaian, pakai celana, pakai baju, pakai sarung, ada doanya, ada niatnya. Setelah itu kamu masuk kamar mandi, untuk wudu dan sejenisnya. Itu ada tata cara dan ada adabnya yang seharusnya kamu lakukan. Dari situ kelihatan nanti benar gak itu kamu nuntut ilmu, sebab kamu sudah tahu tapi kamu tidak menjalani umpama, atau kamu sudah tahu kamu lakukan. Nah, maka saat itulah niat menuntut ilmu kamu benar, sehingga apa yang sudah kamu ketahui benar-benar kamu jalani. Di antaranya itu tadi tuh, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan. Kalau tempat-tempat yang mulia kebalikan, masuk masjid, masuk majelis, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Jangan bawa apapun ke kamar mandi yang di situ ada nama Allah, ada nama Rasulullah. Juga janganlah kita masuk dalam keadaan kepala terbuka, tutupin. Apa pakai anduk, apa pakai kain, pakai apapun itu.
Dan di dalam kamar mandi usahakan pakai sendal, alas kaki, khususin di dalam kamar mandi ada sendalnya, sehingga benar-benar terjaga kaki kita umpama dari percikan najis. Ini hal-hal sederhana yang mestinya bisa kita lakukan setiap hari. Wa qul inda dukhuli, dan bacalah ketika kamu masuk kamar mandi. Ini adab selanjutnya, baca doa. Bismillahi a'udzu billahi minar rijsi an-najis. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung dengan Allah dari kotoran yang najis. Al-khabithi, lagi yang keji. Al-mukhbithi, lagi makhluk yang mengajarkan kekejian. Asy-syaithanir rajim, ialah setan yang terlaknat. Itu masuk kamar mandi, baca doa itu sambil ngelangkah kaki kiri, di dalam hati baca doa ini. Wa indal khuruji, dan ketika keluar kamar mandi bacalah doa ghufranaka, aku memohon ampunan engkau ya Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dhini, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku sesuatu yang membuat aku sakit. Wa abqa alayya, dan menyisakan di dalam diriku ma yanfa'uni, sesuatu yang bermanfaat untukku. Jadi kita masuk ke WC, Allah hilangin tuh hal-hal yang nantinya kalau ada di tubuh buat sakit, apa kencing, apa kotoran di perut kita, berbagai macam jenis cairan, ada air putih, ada kencing, ada darah, tapi bisa tuh yang keluar selalu yang kotoran, padahal kita yang nggak tahu tuh yang mana yang kotoran di dalam perut kita, ya nyampur semua. Tapi ketika waktunya yang kotoran keluar, dikeluar aja. Kalau bukan kuasa Allah apa coba? Memang kita bisa pilih-pilih, ada tombolnya. Ya kayak sirup gitu nih, yang merah, yang kuning, yang putih kan kagak ada. Giliran waktunya yang kuning keluar, yang keluar kuning. Nah, itu dari mana aturan-aturan begitu? Kalau bukan Allah yang Maha Kuasa. Kalau ada terus di dalam perut kita nih bakal membahayakan dikeluarin. Kencing tuh nikmat luar biasa. Berapa banyak orang yang habis puluhan juta cuman pengen kencingnya bagus, kencingnya normal kayak kita. Berapa banyak orang yang dirawat cuman pengen kentut, sebab kalau di dalam terus itu bakal membahayakan. Ya, kalau kita kan nggak anggap itu nikmat, itu nikmat. Allah hilangin penyakit-penyakit. Allah buat tetap sesuatu yang bermanfaat, dari protein, dari gizi, dari makanan. Bisa tuh. Kita makan sepiring, yang keluar yang buruk, yang keluar yang bawa penyakit, yang masuk di dalam diri kita yang manfaat-manfaat, itu bisa terjadi. Wayan bagi, dan selayaknya an tu'id dan nubala, an tu'id dan nubalu, selayaknya dipersiapkan batu-batu qabla qada'il hajati, sebelum ia menunaikan hajatnya. Itu selayaknya, sepantasnya seperti itu. Kalau sekarang sudah ada air, kalau dahulu dipersiapkan dulu batu-batu nanti agar bekas hajatnya itu dapat dihilangkan dengan batu tersebut. Wa alla tastanji bil ma'i fi mawdi'i qada'il hajati, dan janganlah engkau cebok dengan air di tempat buangnya hajat. Umpama di tempatnya itu, di WC-nya itu, jangan cebok di situ, kecuali kalau memang tempatnya itu dipakai buat buang hajat. Kalau dulu orang di padang pasir umpama kan bukan tempat buang hajat, dia buang di situ, dia cebok di situ, jangan. Sebab memang bukan tempat dipersiapkan untuk buang hajat. Tapi kalau sekarang di kamar mandi kita, di WC kita memang disediain, emang dibuatin tempat buang hajatnya di situ, maka diperbolehkan kita ceboknya di situ. Bahkan bagus, sekaligus ngilangin hajat, ngilangin dari hadas kita satu tempat. Nah, kalau dahulu di tempat-tempat umum yang terbuka, ya emang kan bukan buat tempat kotoran di situ. Maka kalau buangnya di situ, ceboknya pindah, jangan di situ lagi.
Nah, sebab nanti takut nyipret, apa takut dia bancretan dan seterusnya. Kalau memang dipersiapkan dan tidak ada nantinya hal yang menjadikan najis terkena dia, itu nggak mengapa. Wa antastabri'a minal bauli bitanahnuhi wan natri salasan, dan hendaknya engkau menuntaskan dari sisa kencingmu itu bitanahnuhi dengan berdehem, wan natri dan mengurut-ngurut salasan sebanyak 3 kali. Umpama habis kencing itu kita cebok, jangan langsung diri atau jangan langsung memakai celana, tapi diem dulu sambil tanah tuh itu gitu, berdehem, kencang-kencang ya, buat kita aja yang dengar, karena ketika kita berdehem perut tuh keangkat, yang bawah keteken, jadi keluar sisa-sisanya. Selanjutnya diurut-urut sedikit nih bagi yang laki. Kalau tanahnuh berdehem tadi mau laki perempuan disunahkannya seperti itu. Kalau yang laki khususnya diurut-urut ke depan ke belakang maju mundur sehingga nanti sisa-sisanya keluar. Biasanya keluar tuh ya, setetes 2 tetes keluar. Ketika keluar ya cebok lagi, kan tuh najis, dia habis kencing lagi. Nah, jadi benar-benar tuh diperhatikan, sebab kalau kagak beres ceboknya nanti masih bawa hadas, sehingga ketika dia wudhu dia sholat yang nggak sah, masih ada hadasnya belum cebok. Rapihin benar-benar dari urusan cebok itu. Wa bi imraril yadil yusra, dan dengan menjalankan tangan kirinya ala asfalil qadibi, pada bagian bawah batang zakarnya. Tadi tuh an-natru itu. Jadi diurut bagian batang zakarnya dengan tangan kiri sehingga ngetel, ngerti ngetel orang sini ya, netes tuh daripada sisa kencingnya. Wa in kunta fis sahra'i, maka apabila engkau di lapangan terbuka ya, zaman dulu kan orang safar di lapangan terbuka dibuang hajat, fa ab'id an uyunin nazirin, maka menjauhlah engkau dari pandangan-pandangan orang. Cari tempat yang benar-benar nggak kelihatan, yang sepi. Kalau memang kamu buang hajatnya di lapangan terbuka, padang pasir dulu, Sahara, memang tempatnya kagak ada yang dikhususin buat kita buang hajat. Kalau sekarang sih ada rest area, ada pom bensin tersedia. Nah dulu orang safar ya asal ketemunya dah ya, maka cari tempat yang jauh dari pandangan orang. Wastatir bisyai'in in wajatahu, dan tutupilah tempat hajatmu itu dengan sesuatu apabila kamu menemukannya. Ya, tutupin, umpama di padang pasir, di lapangan terbuka, sehingga dia tidak terlihat dari pandangan orang. Sekarang memang sudah tertutup WC-nya. Wala takshif aurataka, dan janganlah engkau buka auratmu qabla lintihai ila maudhi'il julus, sebelum sampai ke tempat duduk untuk buang hajatnya. Jadi buka celana, buka bajunya entar pas dari kamar mandi. Itu pun nanti ketika kita mau duduk di tempat buang hajat kita, di WC kita baru buka. Bagusnya begitu. Jadi emang waktunya buka di situ. Sebab sebelumnya masih ada gerakan-gerakan lain, umpama kalau kita sudah pada tempatnya, setelah buka emang langsung buang hajat. Wala tastaqbilis syamsa walal qamar, dan janganlah engkau menghadap matahari, juga jangan menghadap bulan. Ya, ini sekali lagi ketika kita di lapangan terbuka. Kalau orang dulu kan kelihatan tuh matahari. Ya, jangan ngadep matahari. Kalau malam ada bulan, jangan kelihatan bulan. Ya, kalau sekarang kan ditutupin. Ya, rumah kita ada temboknya, ada pintunya, sehingga tidak langsung melihat matahari atau bulan. Wala tastaqbilul qiblata wala tastadbirha, dan janganlah engkau menghadap kiblat, juga jangan membelakangi kiblat. Nah ini berlaku nih, mau yang di lapangan terbuka maupun tempat tertutup, sebagaimana WC-WC kita sekarang. Ketika kita buang hajat, baik kecil maupun besar, usahakan jangan menghadap kiblat.
Juga jangan membelakangi kiblat. Umpama kiblat ke sono, umpama berarti kencing atau buang hajatnya jangan ngadep sono, juga jangan ngadep ke sono. Karena kalau ngadep ke sono ngebelakangin kiblat, berarti ngadep mana? Ngadep sono atau ngadep ke sono? Ya kalau kiblatnya ke sono. Ya, kayaknya orang-orang yang paham tuh ketika bangun rumah diperhatiin banget, khususnya urusan kamar mandi ya. Karena disitulah bermula semua ibadah-ibadah kita setelahnya. Ya, dipikir ini nanti WC-nya madep kemana nih? Oh, ini kiblat rumah kita ke sono. Ya, buatnya kesini aja bang. Sebab kalau ke sono nanti saya kencingnya ngadep kiblat atau ngebelakangin kiblat. Jadi kita yang ngatur. Ya, ketika kita kencing udah enak dah tuh. Atau kita buang hajat, kita yang ngadep, kita pun nggak belakangin. Umpamanya buat kolam, masih ada nggak yang pakai kolam? Sekarang kan udah pakai keran aja ke shower. Buat kolam tuh diatur sampai mana dua kulahnya nih, diatur sama dia. Sebab kalau nanti air kurang dari dua kulah kemasukan tai cicak najis, kita kan nggak tahu berubah nggak berubahnya. Sementara kalau kurang dari dua kulah nggak pakai tunggu berubah dah langsung najis. Diperhatiin nih dua kulahnya sampai mana dihitung. Biasanya nanti dikasih cat atau temboknya dibedain warnanya. Itu orang ngerti buat rumah begitu, khususnya kamar mandi. Nanti keran-kerannya dibedain. Ini keran khusus buat wudhu. Jangan ada kegiatan lain di keran ini. Mau nyuci, mau cebok, mau kalau ada bayi nyuci popok, jangan di sini. Ini khusus bersuci. Nah ini keran bu. Jadi diatur sama dia. Berarti tanahnya luas dah tuh kalau banyak kerannya begitu. Ya mudah-mudahan pada punya kamar mandi yang bagus begitu tuh. Jadi dibeda-beda ya. Ya, biasanya nanti tempat wudhunya di mana? Ya, kalau orang dulu kamar mandinya di luar rumahnya, belakang, di kebun. Karena yang bagus begitu. Jadi beda antara tempat kita tinggal buat sujud sama buang hajat, itu dibedain. Ada fasil, ada pemisahnya. Lihat tuh kamar mandi sidul di mana? Kan kudu keluar dulu kan. Nah bagusnya begitu. Makanya orang-orang dulu kan bilangnya apa? Ya kalau mau buang hajat kebun, maksudnya emang kamar mandinya di kebun, tuh kan di kebun. Kalau tanahnya luas, sekali lagi kalau sekarang nggak bisa masuk rumah udah langsung kelihatan baknya. Ya, kalau bagusnya seperti itu. Dikeluar pakai sendal dulu ke kebun, emang dipisah karena ketika dia umpama ya, sholat di situ, dibuang hajat di situ kelihatan lagi, itu kurang bagus. Tapi kalau memang adanya seperti itu ya ad-daruratu tubihul mahzurat, ya darurat dah nggak apa-apa. Ya, jadi benar-benar diperhatikan, jangan menghadap juga jangan membelakangi kiblat. Wala tajlis, dan janganlah engkau duduk untuk buang hajat fi mutahaddatsin nasi, di tempat orang-orang berbincang, tempat umum, jangan kita buang kotoran di situ. Wala tabul fil ma'ir raqidi, jangan juga engkau buang air kecil pada air yang menggenang. Wa tahta syajaratil musmirati, juga janganlah engkau buang air di bawah pohon yang sedang berbuah. Nah, nanti buahnya kita makan atau dijual, ternyata sebelumnya ada kencing di situ. Nah, jangan juga. Wala fil juhri, juga jangan engkau buang hajat di lubang. Karena lubang tuh lubang-lubang yang ada di tanah, di bawah pohon, umpama dikatakan maskanul jin. Ya, tempatnya jin tuh di lubang-lubang. Ditinggal di situ. Wahzaril ardo as-sulbata, dan janganlah wahzaril ardo sulbat wahzaril ardo sulbata, dan waspadalah pada tanah yang keras. Wa mahabbar rihi, dan tempat bertiupnya angin. Ihtirazan minar rasyashi, guna menjaga diri dari percikan air. Di tanah yang keras itu kalau kita buang air kencing umpamanya takut nyipret ya, kita kena dari najis tersebut, atau tempat bertiupnya angin. Kayak lagi ini dulu kan tempatnya terbuka, ketika dia kencing takut kencingnya kemana-mana, kena kaki kita atau kena tubuh kita, maka jauhkan dari tempat-tempat yang seperti itu.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ammata azabil qabri minhu, sesungguhnya kebanyakan azab kubur minhu, dari jeleknya ia beristinja, dari tidak memperhatikannya dia buang hajat. Kebanyakan azab kubur, bayangin sesuatu yang kelihatannya biasa aja, remeh, kencing, buang air besar, tapi ternyata dari situ banyak yang kagak beres urusan buang air ini. Daripada buangnya, daripada tempatnya, daripada istinjaknya, ceboknya, banyak yang kagak beres. Ya kalau kagak beres, kagak sah nanti dia wudhu masih bawa najis, ada hadasnya. Kalau nggak sah wudhunya, yang nggak sah juga nanti sholat dan seterusnya, dia bawa Quran haram kalau masih ada hadas. Nah itu merembet, sebab permulaannya kagak benar. Ya, maka dari awal kita belajar fikih kan ngurusin apa? Cebok, ngurusin wudhu, ngurusin mandi, kudu itu dulu benar. Babu toharo, coba lihat kitab-kitab fikih. Bab pertamanya apa? Toharo. Padahal yang difardukan adalah sholat. Nah sholat nggak sah kalau kagak wudhu, karena wudhu syarat sah sholat. Itu dirapiin urusan wudhunya. Ya, sebab itu diperhatikan. Kata Rasulullah, ini kebanyakan azab kubur dari kagak bener ngurusin hal-hal yang berkaitan dengan buang hajat. Dan tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan, ditanya oleh Rasulullah, ini bagaimana keadaan dua kubur? Ya, dalam satu riwayat maknanya ini dua kubur dalam keadaan diazab. Yang satu Yamshi bin Namimah, dia waktu hidup provokator, tukang adu domba orang. Yang satu lagi urusan kencing. Ya, jadi benar-benar diperhatikan. Sama Rasul ditaruh aja itu pelepah korma. Nanti pelepah korma ini akan berzikir memintakan ampun untuk kedua ahli kubur ini. Kalau pelepah zikir saja, zikirnya, pelepahnya itu diterima oleh Allah, ya bagaimana kalau kita yang ngirimin Fatihah? Orang yang mukmin, syahadat, saksi Allah itu Tuhan, Rasul sebagai Nabi, ya pasti diterima. Nah itu daripada fikul hadisnya. Sehingga kita kirim Fatihah, kita kirim doa oleh ahli kubur, Allah terima. Ya pelepah aja yang kagak syahadat, kagak sholat, Allah terima. Ya, begitupun apa yang kita hajatkan, kita mintakan kepada Allah untuk ahli kubur, Allah terima. Wattaqi fi julusika, dan bertumpulah di dalam dudukmu tatkala buang hajat. Ala rijlil yusra, di atas kakimu yang kiri. Jadi yang kiri itu berdiri lalu ditopang dengan yang kanan, jongkoknya seperti itu. Wala tabul qaiman, janganlah engkau kencing sambil berdiri. Illa an daruratin, kecuali dalam keadaan terpaksa. Usahakan kencing itu dalam keadaan duduk. Ya, usahakan. Kecuali dalam keadaan terpaksa, nggak ada lagi WC penuh yang ada tempat berdiri, ya kita mau nggak mau diri dah. Ya, perasaan juga pasti nggak enak kalau orang yang biasanya buang hajat itu duduk, ketika diri itu nggak enak. Atau umpama tempatnya gelap, tempatnya kotor, kalau kita duduk takut najis nih, dalam keadaan diri masih boleh. Kalau kepaksa begitu boleh. Tapi usahakan dalam keadaan normal, kita sehari-hari di kamar mandi kita buang hajat, ya, kencing itu dalam keadaan jongkok. Lagian kalau jongkok tuh lebih tiris, lebih sempurna air kencing keluarnya. Kalau diri masih ada yang netes-netes, tapi kalau duduk itu biasanya rapih tuh, selesai. Ya, kita diri udah nggak ada lagi air yang menetes dari kencing. Nah, makanya disarankan atau disunnahkan kita kencing dalam keadaan berduduk. Wajma' fil istinja'i baina isti'malil hajari wal ma'i, dan gabungkanlah di dalam istinja, cebok, dengan menggunakan batu dan air. Paling bagusnya itu sebelum dibasuh dengan air pakai batu dulu. Fa idza aradta liqtisara ala ahadihima, dan jikalau engkau ingin mencukupkan atas salah satu dari keduanya, mau pakai batu apa air? Fal ma'u afdalu, maka menggunakan air lebih utama, ya, sebagaimana keseharian kita. Wa in iktasarta 'alal hajari, namun apabila engkau mencukupkan dengan batu, boleh nggak dengan batu aja tanpa dengan air? Boleh-boleh aja, cuman caranya kudu tahu.
kalau kamu mau istinja dengan hajar, dengan batu. Caranya, fa'alaika an tasta'mila salasata ahjarin tahiratin munasyifatin lil ain. Wajib atasmu menggunakan 3 batu yang suci, yang belum dipakai istinja sebelumnya. Munasyifatin, yang dapat menyerap lil aini, bagi fisik najis tersebut. Benar-benar keras, padat, kasar. Artinya kasar, enggak benyek, ya, enggak lunak. Dipakai buat mengusap dari hadasnya, itu bisa terangkat fisik najisnya. Dari kotorannya itu kena, terangkat. Batunya cari yang begitu, ya, jangan batu yang terbuat dari tanah dipegang langsung hancur, ya, nanti bukannya bersih tambah belepotan pantatnya, karena memang batunya bukan dipakai untuk istinja. Cari batunya yang model begitu dulu. Tamsahu biha, engkau usap dengan batu itu mahallan nahwi, mahallan najwi, tempat keluar kotoran, ya, dimana memang kotorannya itu keluar. Bihaitsu la tantaqilun najasatu an maudi'iha, di mana tidak berpindah najisnya dari tempat semula. Jadi jangan berantakan, jangan belepotan. Umpama tempatnya itu dari pantat kita, maka harus benar-benar kena tuh, sekali usapan kena, nanti batu yang kedua kena. Jadi nggak melebar ke kiri. Kalau kita cebok pakai tangan kan, yang kiri kena, yang kanan kena dari pantat kita. Kalau batu nggak bisa begitu. Jadi harus pas, harus tepat di tempat kotorannya itu kita usap. Karena kalau ke kiri ke kanan begitu, bukannya bersih malah ngelebarin najisnya. Ya, sementara dia kan pengen pakai batu, kagak pakai pengen air. Kecuali kalau setelahnya pakai air, ya beda lagi. Nanti air itu akan menghilangkan dari bekas-bekas yang sebelumnya ketinggalan oleh batu. Kalau cuma pakai batu doang, atau katakan tisu, nggak ada lagi nih air, maka harus pas. Ketika ngusap itu, sekali usapan yakin itu keluar fisiknya. Nanti yang kedua, yang ketiga seperti itu. Jadi nggak begini ke kanan, itu namanya ngelebarin aja, sekali ngebersihin. Wa kadzalika tamsahul qadiba, begitu pula engkau usap batang zakarmu fi salasati mawadhi'a min hajarin, menggunakan 3 tempat dari itu batu. Umpama 1 batu kita mau pakai mengusap bekas najis kencing. Nah, yang pertama bagian depannya, kan ada najis tuh, puter bagian belakangnya. Yang depan, yang belakang udah najis, berarti sampingnya nih, pakai yang samping begitu. Kalau mau pakai 1 batu, jadi bukannya diusak-usak, paham gak? Ya begitu, kaget. Batu nih sekali diginiin, itu udah najis tuh batu tuh, karena kan dipakai buat menghilangkan tadi bekas kencing. Nanti mau yang kedua puter, yang tadinya belum kena, pakai yang suci begitu. Kalau mau pakai 1 batu, jadi bukannya kayak orang cebok tangan diusap-usap begitu, ya, diusap-usap begini, ya, rapi kagak, ledes tuh tempatnya, ya, karena diusap-usap kayak batu lagi, keras benar, keluar api lagi ntar. Nah, jadi harus benar-benar perhatikan nih yang masih suci yang mana nih dari tadi 1 usapan, nanti mau yang kedua cari lagi yang masih suci dari bagian lain. Fa'il lam yahsulil inqa'u bi salasatin, maka apabila masih belum bersih dengan 3 kali usapan, umpama nih kita cebok dengan batu, rasa-rasanya ini 3 kali usapan belum rapih nih, belum bersih nih, fatammim khamsatan aw sab'atan, maka sempurnakan dengan bilangan 5 atau 7. Ya, itu sunnahnya diganjilin. Berarti siapin batunya rada banyakan. Kalau emang kiranya dengan 3 usapan 3 batu nih kayaknya belum rapih nih, maka siapin 5 atau 7 batu. Begitupun ketika cebok, disunnahkan ceboknya itu dengan bilangan ganjil. Cebok dengan air menggunakan tangan itu 3 atau 5 atau 7. Umpama 6 udah bersih, tambahin lagi 1. Sebab disunnahkan dalam istinja, baik menggunakan air maupun batu, itu dengan bilangan yang ganjil. Mana ada nggak orang yang ngitungin lagi cebok, kan biasanya nggak dihitungin, ya sekenanya aja urusan bersih dan rapi, ya udah tadi berapa itu ya, bisa jadi 12 kali, bisa jadi 15 kali, ya, tapi bagusnya ya kita sekali-kali hitungin tuh sehingga kita amalin, yang mana disunahkan dengan bilangan ganjil. Ila ayun qabil itar, sampai bersih dengan jumlahan witir, jumlahan ganjil. Fal itaru mustahabun, maka mengganjilkan istinja cebok itu disunnahkan.
Wal inqa'u wajibun, dan bersihnya itu wajib. Yang penting bersihnya. Ya kalau 20 kali masih belum bersih, ya terus sampai bersih. Wala tastanji illa bil yadil yusra, dan janganlah kamu istinja, janganlah kamu cebok kecuali dengan menggunakan tangan kiri, kecuali tangan kirinya lagi sakit atau ada keadaan lain darurat, boleh kanan, cuman makruh ya, maka dianjurkan, disunnahkan dengan menggunakan tangan kiri. Wa qul indal faraghi minal istinja'i, dan bacalah doa ini setelah selesai cebok. Habis cebok aja masih ada doanya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahish. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan dan jagalah kemaluanku dari berbagai perbuatan zina. Sebagaimana engkau bersihkan nih ya daripada dubur atau kubul saya setelah berhadas, maka sucikan juga, bersihkan juga hati saya dari kemunafikan, dan jaga ini dua kemaluan saya dari berbagai perbuatan dosa, yaitu zina. Wadluk yadaka ba'da tamamil istinja'i bil ardi, dan gosok-gosokkan tanganmu setelah sempurna cebok bil ardi, ke tanah. Kalau sekarang udah ada sabun dah, kalau dulu sih kagak ada, dipeperin ke tanah, maksudnya biar tangannya suci, tangannya bersih. Au bihaitin, atau ke tembok. Tsumma ghsilha, kemudian basuhlah tangan itu. Ya sekarang udah ada sabun, udah ada pembersih-pembersih lain. Setelah kita istinja, kita cebok, bersihkan itu tangan, baru kita memulai mau wudu, mau mandi, dan seterusnya dalam keadaan bersih. Babu adabil wudu'i, bab adab-adab berwudu. Fa idza faragta minal istinja'i, maka tatkala engkau selesai dari istinja, dari cebok tuh, dengan cara-caranya yang tadi disebutkan. Fala tatrukis siwaka, maka janganlah engkau meninggalkan bersiwak. Sunnahnya nih, sunnah sebelum berwudu ataupun sunnah dalam keadaan lainnya, yaitu bersiwak. Fa innahu, karena sesungguhnya siwak itu mathaharatun lil fami, membersihkan mulut, wa mardhatun lirabbi, dan membuat ridho Allah Subhanahu wa taala, wa maskhatatun lisyaitani, dan membuat marah setan. Siwak tuh. Nah, siwak ini bisa kita ganti dengan segala sesuatu yang kasar, yang fungsinya dapat membersihkan mulut ya. Kalau sekarang gosok gigi, cuman tetap yang sunnahnya, yang bagusnya dengan menggunakan kayu siwak sebagaimana maklum. Wa sholatun bisiwakin, dan adapun sholat dengan bersiwak, afdalu, lebih utama, min sab'ina sholatan bila siwakin, dari 70 sholat tanpa didahului bersiwak. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga orang yang sholat didahului dengan siwak terlebih dahulu, itu bobotnya lebih utama daripada dia 70 kali sholat tanpa siwak. Ini kan hal-hal yang ringan, tapi terkadang kurang perhatian. Kalau nggak mau kita bersiwak sebelumnya, ya gosok gigi. Itu sama seperti kita bersiwak, cuman sekali lagi yang paling utama memang menggunakan kayu arok atau kayu siwak. Waruya, dan diriwayatkan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati, jikalau tidak memberatkan terhadap umatku, jikalau aku tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwaki fi kulli sholatin, niscaya aku akan perintahkan mereka dengan bersiwak fi kulli sholatin, pada setiap sholatnya. Rasulullah tahu nih kalau saya perintahin bisa jadi ngeberatin ya, sholat tanpa siwak aja pada susah, ada repot, umpama bagaimana ditambahin satu lagi perintah. Tapi Rasulullah pengen sebenarnya memberikan kita satu tanggungan dengan siwak sebelum sholat. Nah, itu kebijaksanaan Rasulullah, dia tahu umatnya nanti ya, dengan siwak jadi berat, maka hukum siwak bukan menjadi wajib tapi sunnah. Sunnah ini siwak. Kalau yang mengerjakan ya Rasulullah girang, sebab ini keinginan dari Rasulullah, tapi takut ngeberatin, yaudah hukumnya sunnah. Siapa orang yang mengerjakan ini, dia mendapatkan pahala sunnah yang besar. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, umirtu bis siwaki hatta khasyitu ayyuktaba alayya.
saya diperintahkan untuk bersiwak sampai saya takut ayyuk taba alayya, demikian difardukan terhadapku. Jadi saya khawatir nih hukumnya jadi wajib apa enggak, sebab saya diperintahkan untuk bersiwak. Ya, maka pada akhirnya diperintahkan kepada siwak itu dengan hukum sunnah. Jadi sangat ditekankan sekali tuh siwak atau gosok gigi, membersihkan mulut, baik dalam keadaan sebelum berwudu maupun dalam keadaan di luar wudu, khususnya sebelum sholat. Tsumma indal faraghi, kemudian setelah selesai bersiwak, ijlis lil wudu'i mustaqbilal qiblati, duduklah engkau untuk berwudu mustaqbilal qiblati, dalam keadaan menghadap kiblat. Ini kesunahan lagi nih, ini belum wudu nih, masih sunnah wudu. Tadi bersiwak yang pertama, sekarang sunnah berwudu itu dalam keadaan duduk. Bagusnya itu duduk dalam keadaan duduk ngadep kiblat. Nah, sebagaimana di Masjidil Haram kan duduk tuh, di Masjid Nabawi, Istiqlal duduk nggak? Ada yang duduk. Ya, kayaknya kalau kamar mandi kita rada gedean, khususin satu tempat buat wudu. Nggak ada aktivitas lain buat wudu di situ. Buat yang cakep dah tuh. Ya, emang kita sholat tiap hari 5 waktu, ada tempat duduknya, ya, tempatnya bersih, nanti airnya nggak nyiprat. Nah, itu yang paling bagusnya, menghadap kiblat. Ala maudhi'in murtafi'in, di atas tempat yang lebih tinggi. Kaila yusi bakar rosyashu, sehingga tidak mengenaimu percikan bekas air wudu. Itu bagusnya, sunnahnya wudu dalam keadaan duduk. Waqul, dan disunnahkan bismillahirrahmanirrahim, ia membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini kesunahan baca bismillahirrahmanirrahim sambil kita mengusap kedua telapak tangan kita. Jadi mengusap kedua telapak tangan sebelum kita wudhu itu sunnah. Nah, kesunahan mengusap itu sambil baca bismillah. Jadi bukan sebelum kita mengusapnya baca bismillah, sambil bismillah, sambil kita mengusap kedua tangan itu. Bismillahirrahmanirrahim, kita usap kedua telapak tangan kita. Waqul, dan bacalah doa, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, wahai Allah Tuhanku, aku berlindung denganmu dari godaan-godaan setan. Wa a'udzubika Rabbi ayyahdurun, dan aku berlindung denganmu dari kehadiran setan-setan tersebut. Nah, ini kita baca, nah, sehingga kita mendapatkan banyak pahala sunnah-sunnah yang telah diajarkan, ya, di dalam kitab ini. Situ ya.